Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Ustadz? Baik. Udah lama nggak ketemu. Ya, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Iya ketemu, saya mau ngutang lagi. Utang apa nih? Kopi aja. Atau kopi? Udah ada. Udah ada. Udah ada. Kayaknya nggak ngutang ya. Kayaknya utang Budi ya. Heeh. Budi kan belum bayar utang. Iya. Itu Budi tetangga. Kasihan dia kalau sampai nonton ya. Iya gitu ya. Heeh. Oh, ngomong-ngomong kesini Nggak tahu. Kok nyangkut gini? Bingung aja Pak Ustadz. Kita ini sekarang dalam keadaan wabah. Al-wabah. Iya. Ini wabah ini apa namanya Pak Ustadz? Mungkin Pak Ustadz lebih tahu. Virus corona atau yang lebih terkenal COVID-19 katanya. Kok tahu Pak Ustadz? Ya kan Ustadznya gaul. Gaul Ya ya? Fahri main EBM terus. Oh, Daripada gitu baca ya. Quran. Kirain TikTokan Pak Ustadz. Oh, Ya udah Pak Ustadz, ini lebih jelas ini sebenarnya ini memang segala sesuatu dari Allah semua ya Pak Ustadz ya, dari iya. Tuhan. Tapi pasti ada perantara yang dari mana. Jelasin Pak Ustadz. Asal muasal virus yang kita tahu itu dari media sosial, dari berita, katanya itu dari Wuhan, Cina, dari pasar ekstrim. Terus ada lagi yang bilang itu kebocoran lab, ada yang bilang itu katanya virus dari Amerika. Pak Ustadz, tadi itu kan isunya baru dari kebocoran lab. Iya. Saya dengar ada yang dari kelelawar Pak Ustadz. Ya seperti itu juga, ada juga yang isunya sih bilang seperti itu. Nah dari kelelawar ini saya bingung Pak Ustadz. Makanan dari binatang, mungkin dibilang buas Pak Ustadz ya. Kita Iya. mungkin basing-basing aja atau gimana. Iya. Yang benarnya dari mana Pak Ustadz? Kelelawar, katakan kelelawar. Dari lab Pak Ustadz. Jadi saya ini butuh kepastian Pak Ustadz kami ini. Biar kami bisa menghindarinya secara jelas Pak Ustadz. Iya, iya. Semua juga pasti butuh kepastian. Bahkan kalau orang nembak aja pun butuh kepastian diterima atau tidak ya. Iya benar Pak Iya Ustadz. kan? Iya Pak Ustadz ini. Iya diterima atau Seru tidak. ya. Iya. Ya, Pak emang Ustadz lagi semua- nembak siapa Pak Ustadz ini ngomong-ngomong kayak seneng bener ini. kayaknya janda sebelah. Oh iya. Ya gitu ya. Ya emang ini kan kita belum pasti kebenarannya itu berawal dari mana. Dari manakah virus? Cuma yang kita tahu jelas-jelas itu emang dari pasar ekstrim yang berasal dari Wuhan, Cina. Nah, itu juga di situ ada laboratorium juga yang kita tahu katanya dia pembuat virus juga di situ. Tahu bener apa enggaknya kita juga nggak tahu. Cuma kan kita hanya melihat dari medsos aja sih. Entah bener apa enggaknya kita nggak ada, makanya kita ini jangan berburuk sangka dengan orang. Jangan suudzon loh. Bener Pak Ustadz. Untung ruginya apa ngebocorin lab kan? Kita bingung kan? Terus kalau dari kelelawar juga mungkin bisa saja terjadi, tapi kita juga nggak tahu, kita nggak bisa nyalahin siapa-siapa. Yang penting sekarang ini Pak Ustadz, pencegahannya Pak Ustadz, gimana cara memutus rantai penyebarannya, Ya, ya. biar Pak Ustadz bisa menjelaskan, biar kami ini tahu Pak Ustadz. Pak Ustadz kan panutan. Ya, ini pencegahan. Panutan siapa Pak Ustadz? Panutan istri di rumah. ya, ini kan, pemerintah sekarang ini kan sudah melakukan social distancing, physical distancing. Ngerti kagak? Kurang dikit. Oh, kurang dikit ya. Kurang dikit. Ya. Minum ngopi dulu saya. Oh, ada ngopi dulu biar ngerti. Jauh-jauh aja Pak Ustadz. Aja ya. Nah, kita jelasin ya. Kental Pak Ustadz? Ya. Ini Sos. kental. Kental. Kopi harus kental. Kalau nggak kental bukan kopi namanya. Pak Ustadz kental nggak? Kecap. Social distancing itu ya mengurangi kegiatan sosial lah, kira-kira seperti itulah. Seperti orang bersalaman, ya nanti dulu lah. Bukannya kita mencegah silaturahmi, tapi tujuannya untuk mencegah virus menyebar kemana-mana. Kumpul-kumpul dikurangin dulu. Bukannya nggak boleh kumpul, tapi dikurangin dulu. Nanti kalau sudah dalam keadaan aman ya kita kumpul lagi nggak apa-apa. Yang penting wabahnya hilang aja dulu deh. Begitu ya Pak Ustadz ya. Iya. Jadi kegiatan social distancing dihentikan dulu. Nah kalau kegiatan media sosial gimana Pak Ustadz? Apa tetap terus berjalan? Soalnya media sosial ini justru lebih hot daripada sosial kenyataan gitu. Media sosialnya lebih menjadi-jadi gitu. Ya, Nah, gimana menyikapi juga Pak Ustadz? namanya medsos itu sulit untuk dicegah. Ada bisa, Apa tuh? kuota habis. Ya, Baru berhenti dia Pak Ustadz. TikTok kan juga bagi berhenti langsung Pak Ustadz. tapi kalau
kuotanya habis, dia beli lagi, berjalan lagi. Iya. Ya, tetap. Tunggu Jadi tengah malam dia habis Pak Ustadz. walaupun kuota habis, tetap medsos itu sangat sulit untuk mencegah. Ya gitu kan, medsos itu sulit untuk dicegah. Sulit dicegah walaupun kuota habis, nanti beli kuota lagi, akhirnya melakukan lagi hal yang sama. Tapi kalau dia tujuannya bikin update status, stay at home, di rumah aja, ayo kita lawan corona, kan bagus juga itu. Ya gitu tuh. Jadi Pak Ustadz ya, jadi yang Pak Ustadz rasain ya, rasa-rasa gitu. Ini keseruan, seru ya di media sosial sama di kenyataan itu seimbang nggak nih Pak Ustadz? Oh, kadang itu berbanding terbalik. Begitu Pak Ustadz ya? Iya, kadang di medsos ngomong apa, di dunia nyata ngomong apa. Begitu Pak Ustadz ya? Iya, kadang-kadang. Namanya medsos kan dunia maya. Begitu Pak Ustadz ya? Iya. Begitu terus Pak Ustadz Begitu ya? terus. Diragukan kebenarannya, tapi mengiyakan juga kebenaran. Ada positif, ada negatifnya. Iya. Penyebaran berita melalui media sosial. Media sosial, ada hoax. Asal jangan melebay-lebaykan. Ya benar. Bikin berita yang benar-benar aja deh. Wah, ngeri Pak Ustadz. Iya. Jadi social distancing, pencegahan. Iya. Terus yang kedua tadi fisikal. Physical distancing ya sama saja. Bersentuhan. Ya, Begitu. Untuk sementara nih, kita pending dulu deh. ya benar Pak Ustadz. Asal bingungnya begini sih Pak Ustadz, kalau anak sekolah gitu, udah kelamaan nggak sekolah gimana Pak Ustadz? Mhm. Tapi kalau untuk kebaikan ya nggak apa-apa dulu Pak Ustadz ya. Iya. Mudah-mudahan kita berdoa mereda. Iya, iya. Untuk jaga-jaga kesehatan gimana Pak Ustadz? Kebersihan Ya, selain kebersihan itu ya seperti cuci tangan. Nah, itu saya tunggu-tunggu dari tadi Pak Ustadz. Cuci tangan, bila perlu. Dulu ada wacana kalau nggak salah mandi itu 3 kali sehari ya. Sekarang Kalau sekarang 10 kali juga nggak apa-apa lah. ya cuma masuk angin Pak Ustadz. Masuk angin tuh, siapin tolak angin juga Iya. tuh. Lewat nggak karena corona, lewat karena masuk angin. Seringan mandi. Tapi kan mendingan masuk angin daripada kena corona. Masuk Iya. angin kan nggak menular. Apalagi kalau masuk hati Pak Ustadz. Iya. Menusuk Masuk hati. dompet yang lebih lumayan tuh, duit masuk dompet. Sekarang agak susah Pak Ustadz. Ah, kenapa? Gimana mau masuk dompet, keluar aja dilarang Pak Ustadz. Iya. Ada istilah lagi, lockdown. Nah itu pencegahan juga lockdown Pak Ustadz ya. Ya lockdown itu kan kita nggak boleh kemana-mana. Kalau bahasa Indonesia karantina mandiri itu. Ya kita nggak boleh kemana-mana, nggak boleh kemana-mana. Tapi kalau di Indonesia bingung juga sih nggak boleh kemana-mana. Iya Pak Ustadz, benar Pak Ustadz. Ke pasar Jadi, kita nggak boleh. kayak kita ini kan orang-orang lapangan cari Iya. uangnya kan di lapangan. Di lapangan. Saya juga kerjanya di lapangan, harus di jalan. Yang di kantoran enak Pak Ustadz. Iya. Melalui kantor. Melalui online. Kalau yang di lapangan gimana Pak Ustadz? Masa dia ngaduk semen di rumah, Nah, terus itu. semennya transfer gitu. Lewat Nah, ya. mana tuh? Lewat tiki. Tapi yang petugas tikinya keluar rumah juga Pak Ustadz. Ya. Yang sampai sekarang bingung kerja di rumah kayak mana nelayan, masa laut taruh di rumah. Benar juga Pak Ustadz. Ya, Tapi Pak Ustadz kan nggak habis pikir Pak Ustadz. iya. Nelayan kerja di rumah. Ya. Oh Nah, mungkin dia nonton Mancing Mania Pak Oh, Ustadz. bisa jadi. Ya terima kasih Pak Ustadz. Kita udah ngobrol-ngobrol, kopinya udah habis, nggak tahu bocor apa enggak. Saya juga cuma mau bilang terima kasih aja Pak Ustadz. Pak Ustadz udah ngobrol-ngobrol tentang al-wabah yang sedang Banget. melanda kita saat ini. Ya. Pak Ustadz, kasih sepatah dua kata untuk saya sama buat yang nonton juga. Semoga ada Pak Ustadz. Doain aja. Ya, ya di sini ya kita cuma nyaranin ya, namanya saran. Tapi kalau bisa sih dipakai aja untuk kepentingan bersama. Kita di sini ikutin aja kata pemerintah. Nah betul. Jangan ngengkeng, jangan bilang ada lagi persepsi masyarakat salah. Jangan takut sama corona, takutlah sama Allah. Benar, manusia harus takut sama Allah. Tapi kita juga sebagai manusia harus patuh juga dengan pemerintah. Contohnya begini, manusia itu tidak boleh mencari mati, ya kan? Tapi tidak boleh takut mati dan harus siap untuk mati. Nah, kira-kira seperti itu. Jangan ditantang-tantang. Kalau corona itu Cari pahala, cari duit. ya lebih baik. Kalau yang kerja harus di luar, setelah pulang kerja sudah ke rumah, nggak usah kemana-mana gitu. Kalau orang keluar untuk beli obat, setelah beli obat ya sudah di rumah lagi, udah jangan kemana-mana. Kalau masih kangen dengan saudara, tahan dulu kangennya, tunggu sampai corona selesai
baru kita bisa ketemu, bisa kenalan. Itu aja deh. Gitu aja Pak Ustadz ya. Terima kasih Pak Ustadz. Boleh kita bubaran dulu Pak Ustadz. Ini rumah saya apa rumah Pak Ustadz? Rumah yang punya kontrakan. Nah, berarti sudah pergi dulu Pak Ustadz. Makanya Pak Ustadz ya. Seru ya. Sahabat Congorna 19, kita dukung anjuran pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Semoga kedepannya kita lebih bisa hidup sehat lagi. Wassalam.